Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ikhwafillah rahimakumullah wa hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kenikmatan ini mampu menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin hadinallahu wa iyyakum wa rahimakumullah. Setiap kita pasti punya masalah. Siapapun kita pun pasti punya masalah. Kenapa? Karena masalah Allah kirimkan kepada kita. Yang pertama, sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, untuk bisa diambil hikmahnya. Yang ketiga, untuk pendewasaan diri. Yang keempat, supaya kita semakin yakin bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan hanya bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah itu adalah bagian dari kehidupan manusia, pasti akan menghampiri kita, pasti. Tanpa terkecuali, siapapun kita pasti akan dihampiri oleh masalah. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kepastian. Tidak bisa menghindar. Dengan apa ujiannya? Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wabashirus sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini orang sabar sudah menang. Kenapa? Allah sudah berikan kabar gembira kepada mereka. Ayat 156-nya adalah ciri siapa orang yang sabar itu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah pada mereka, ditimpa musibah, ujian, cobaan pada mereka, mereka akan berkata, mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Sehingga mudah bagi orang-orang yang sabar ketika ada masalah. Sehingga Allah memujinya pada ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan Allah berikan salawat. Allah akan berikan rahmat dari Rabb mereka. Masya Allah, Allah akan berikan mereka itu salawat. Allah akan berikan mereka itu rahmat, kasih sayang. Kemudian wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Tidak akan pernah tersesat. Pasti Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah. Nah, kaum muslimin hadinallahu wa iyyakum rahimakumullah. Ketika kita punya masalah yang besar, ketika kita punya masalah yang rumit, ketika kita punya masalah yang berat, sebetulnya bagi orang-orang yang sabar itu bukan sebuah masalah. Sekarang masalahnya bagi kita adalah masalah yang benar-benar menjadi masalah bagi kita adalah ketika Allah sudah tidak mau untuk membantu menyelesaikan masalah. Maka sekecil apapun masalah, kalau Allah sudah tidak membantu untuk menyelesaikannya, tidak akan pernah selesai. Apalagi masalah yang besar. Seringan apapun masalah, kalau Allah tidak mau membantu untuk menyelesaikannya, maka tidak akan pernah selesai. Apalagi masalah yang berat. Maka masalah yang terbesar bagi kita adalah jika Allah sudah tidak mau membantu untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Termasuk bangsa kita sedang menghadapi masalah. Termasuk dunia ini semuanya sedang menghadapi masalah. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini ada 5 kunci minimalnya kita untuk bisa keluar dari masalah. Saya berikan rumus namanya 5 shad. Shad yang pertama adalah salat. Shad yang kedua adalah sabar. Shad yang ketiga adalah sedekah. Shad yang keempat adalah salawat. Dan shad yang kelima adalah saum, siam. Salat,
sabar. Ini akan dijadikan satu. Surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan mintalah tolong kalian kepada Allah dengan apa? Dengan cara sabar dan salat. Jadi kalau ada masalah datang kepada kita, sabar dulu. Sabar dulu. Jangan kemudian kita menyalahkan kanan kiri, kita menyalahkan pemerintah, kita menyalahkan dokter, kita menyalahkan siapa kita menyalahkan. Sabar dulu, tahan dulu. Ini ada masalah apa? Tahan dulu. Sabar dulu. Kalau kita sudah tahu masalahnya, ataupun belum tahu masalahnya, yang jelas seperti apa, tapi tahu ada masalah, maka sholat. Sholat. Tidak harus kemudian berjamaah di masjid. Kita bisa sholat di rumah, bisa sholat wajib, bisa sholat sunnah. Apapun bentuk sholatnya, ketika kita minta munajat kepada Allah dengan sabar dan sholat, itu menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Sabar dan sholat. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Sedekah. Allah menjanjikan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka Allah akan ganti, Allah akan berikan 10 kebaikan yang sama untuk dia yang mengerjakan kebaikan. Nah, saatnya sekarang kita banyak sedekah. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan kemudian justru mengambil kesempatan dalam kesempitan, menjadi burung bangkai untuk saudaranya sendiri. Kita timbun supaya kita selamat, timbun masker, timbun makanan, timbun segala macam yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dosa kita untuk melakukan kalau kita melakukan hal seperti itu, dosa sekali. Jadi berikan. Mudah-mudahan semuanya bisa selamat. Apalagi kemudian ada bantuan dari diri kita untuk menyelamatkan orang lain. Betapa dalam kondisi seperti ini kita harus erat bahu-membahu untuk saling membantu. Insyaallah. Kemudian yang keempat adalah salawat. Dalam surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncullah perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Perintahnya jelas, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah kalian atasnya, yaitu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam penghormatan. Jadi kita sampaikan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang biasa pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Bayangkan, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, dengan satu salawat saja, maka Allah akan berikan salawat 10 kali kepadanya. 10 jalan keluar, 10 kebaikan, 10 pertolongan Allah. Maka banyak-banyaklah kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek. Kemudian yang kelima adalah saum, puasa, yang sekarang sedang kita laksanakan. Ini kesempatan terbaik kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang atau kaum-kaum sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Harapannya dengan kita berpuasa ini, kita menuju kepada ketakwaan. Orang takwa doanya akan diijabah oleh Allah. Maka sekarang saatnya kita benar-benar melakukan saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar apa yang kemudian menimpa pada
negara kita, pada bangsa kita, pada masyarakat kita dan seluruh dunia ini akan segera Allah tolong, Allah selesaikan, Allah angkat, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. 5 solusi untuk menghadapi masalah, mulai dari salat, sabar, sedekah, salawat dan saum. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Segala kebaikan dan kebenaran datang dari Allah, segala kekhilafan dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.